Halo, selamat datang di channel Daun Bercerita, channel yang akan menyajikan kisah inspiratif tentang kehidupan. Sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dahulu agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita ke ceritanya. Riku yang teraniaya. Sinta menghela napas panjang di sudut kamar sempitnya. Wajahnya yang dulu berseri, kini penuh luka dan lebam. Air matanya sudah terlalu sering mengalir hingga hampir tak bersisa. Suaminya, Randy, pria yang dulu begitu ia cintai, berubah menjadi monster setelah pernikahan mereka berjalan 2 tahun. Setiap kesalahan kecil berujung pukulan. Masakan terlalu asin, rumah berantakan sedikit, atau bahkan tanpa alasan, Sinta tetap menjadi sasaran kemarahan. Ia bertahan demi anak semata wayangnya, Dinda. Namun, malam itu, ketika Randy mengusirnya dengan kasar sambil membawa perempuan lain ke rumah mereka, Sinta tahu ini sudah keterlaluan. Dengan hati yang hancur, ia pergi dari rumah itu. Tanpa uang, tanpa arah, hanya membawa Dinda dalam dekapan. Sinta mengadu ke orang tuanya, tapi mereka pun tak bisa berbuat banyak. Hidup dalam kesederhanaan membuat mereka hanya mampu memberi tempat berteduh tanpa bisa mencukupi kebutuhan Sinta dan anaknya. Berhari-hari ia mencari pekerjaan, meski hanya sebagai pelayan restoran kecil. Sinta rela bekerja siang dan malam demi memberi Dinda kehidupan yang lebih baik. Hingga suatu hari, takdir mempertemukannya dengan pria bernama Arman. Arman, seorang pengusaha sukses yang tak sengaja melihat Sinta ketika sedang melayani pelanggan di restoran tempatnya bekerja. Ada sesuatu dalam diri wanita itu yang membuatnya tak bisa mengalihkan pandangan. Tatapan penuh luka, tapi juga ketegaran. Hari demi hari, Arman semakin mengenal Sinta. Ia tahu betapa keras kehidupan yang telah dijalani wanita itu. Tanpa ragu, Arman menawarkan bantuan, tapi Sinta menolak dengan halus. Ia ingin bangkit dengan usahanya sendiri. Sikap itulah yang semakin membuat Arman jatuh hati. Cinta tumbuh perlahan di antara mereka. Arman bukan hanya pria yang kaya raya, tapi juga penuh kasih sayang. Ia tak pernah membiarkan Sinta merasa sendirian, apalagi menderita. Setelah melewati banyak rintangan dan ketakutan yang menghantui Sinta karena trauma masa lalunya, akhirnya ia membuka hatinya untuk Arman. Mereka menikah dalam sebuah pesta sederhana, namun penuh kebahagiaan. Sinta kini hidup dalam ketenangan, sesuatu yang dulu ia kira mustahil. Dinda tumbuh dalam kasih sayang seorang ayah baru yang mencintainya tanpa syarat. Di suatu siang, tanpa sengaja, Sinta bertemu kembali dengan Randy. Pria itu tampak kumal dan lusuh, jauh dari kesombongan yang dulu selalu ia tunjukkan. Randy telah kehilangan segalanya, pekerjaannya, rumahnya, bahkan perempuan yang dulu menjadi selingkuhannya telah meninggalkannya. Ia menatap Sinta dengan mata penuh penyesalan. "Maafkan aku, Sinta," katanya lirih. Sinta hanya tersenyum tipis. "Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak akan pernah lupa." Tanpa menoleh lagi, ia menggenggam tangan suami barunya dan melangkah pergi. Kali ini, ia benar-benar bahagia. Iku yang teraniaya. Sinta memandang ke cermin, menyentuh pipinya yang kini bersih dari luka dan lebam. Sudah lama ia meninggalkan kehidupan penuh penderitaan itu, tapi sesekali bayangan masa lalunya masih menghantui. Randy, suaminya dulu, telah merampas kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya. Namun, kini semuanya telah berubah. Ia telah menemukan cinta yang sesungguhnya dalam diri Arman, pria yang mencintainya tanpa syarat. Masa lalu yang pahit. Dulu, setiap malam adalah ketakutan. Randy pulang dalam keadaan mabuk, membentaknya karena hal-hal sepele, bahkan tak segan menampar atau mendorongnya hingga jatuh ke lantai. Air mata sudah menjadi sahabatnya. Namun, ia bertahan, berharap ada perubahan. Tapi harapan itu sia-sia. Suatu malam, Randy pulang dengan seorang wanita lain. Di depan mata Sinta, ia mencumbu wanita itu, seolah keberadaan Sinta tak ada artinya. Dan saat ia protes, tamparan keras mendarat di wajahnya. "Pergi kau! Aku sudah bosan denganmu," bentak Randy. Malam itu, Sinta pergi dengan Dinda dalam dekapan. Hujan mengguyur tubuh mereka, seakan langit pun menangisi nasibnya. Tanpa uang dan tempat tujuan, ia hanya bisa menangis di emperan toko, sementara Dinda tertidur dalam keadaan kelaparan. Hari-hari pertama setelah meninggalkan Randy adalah perjuangan. Ia tinggal di rumah orang tuanya, yang meskipun kecil dan sederhana, tetap memberikan kehangatan. Namun, ia tak ingin terus bergantung pada mereka. Dengan keberanian yang tersisa, ia mencari pekerjaan. Restoran kecil di pinggir kota akhirnya menerimanya sebagai pelayan.
Meski lelah dan gaji kecil, Sinta merasa lebih tenang dibandingkan hidup dalam bayang-bayang pria kejam yang dulu ia panggil suami. Suatu hari di restoran itulah ia bertemu dengan Arman. Pertemuan dengan cinta sejati. Arman pertama kali melihat Sinta saat ia sibuk mengantarkan pesanan pelanggan. Keringat menetes di pelipisnya, tapi ia tetap tersenyum, seolah tak ada kesedihan dalam hidupnya. Namun mata Arman jeli. Ia melihat luka lama yang tersirat di tatapan Sinta. Setiap kali datang ke restoran itu, ia sengaja memilih meja yang sama agar bisa berbincang dengannya. Pelan-pelan, ia mengetahui kisah Sinta. "Kamu tidak pantas disakiti seperti itu," ujar Arman suatu hari. Sinta hanya tersenyum lemah. "Aku sudah terbiasa, tapi kamu tidak seharusnya terbiasa. Kamu berhak bahagia." Kata-kata itu terngiang di kepala Sinta berhari-hari. Arman tidak hanya menawarkan simpati, tetapi juga harapan. Ia memperlakukan Dinda dengan penuh kasih sayang, seperti anaknya sendiri. Lama-kelamaan, Sinta mulai percaya bahwa mungkin ada kehidupan yang lebih baik untuknya. Meski awalnya takut membuka hati karena trauma masa lalu, Arman dengan sabar menunggu. Hingga akhirnya, cinta itu tumbuh tanpa bisa ia cegah. Setahun setelah pertemuan pertama mereka, Arman melamar Sinta. Ia tak menawarkan janji manis atau kemewahan, tapi ketulusan dan perlindungan. Untuk pertama kalinya, Sinta merasa dicintai dengan cara yang benar. Kehidupan baru yang indah. Setelah menikah, Sinta dan Dinda pindah ke rumah Arman. Sebuah rumah megah dengan halaman luas yang jauh dari kesan menakutkan. Namun, bagi Sinta, kemewahan itu bukanlah yang utama. Yang paling berarti adalah ketenangan dan kebahagiaan yang kini ia rasakan. Dinda pun tumbuh dengan bahagia. Ia tidak lagi melihat ibunya menangis setiap malam. Arman memperlakukannya seperti anak kandung sendiri, selalu memeluknya sebelum tidur dan mengajaknya bermain di taman setiap akhir pekan. Sinta mulai percaya bahwa hidup akhirnya berpihak padanya. Namun, bayangan masa lalu datang kembali dalam sosok yang tak terduga. Pertemuan tak terduga dengan Randy. Suatu hari, ketika sedang berjalan di pusat perbelanjaan bersama Dinda, langkah Sinta terhenti. Di depannya berdiri seorang pria yang dulu pernah menguasai hidupnya, Randy. Tapi pria itu jauh dari sosok yang dulu ia kenal. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, dan wajahnya penuh kerutan kelelahan. Matanya terbelalak saat melihat Sinta, seolah tak percaya dengan perubahan besar yang terjadi pada wanita yang dulu ia sia-siakan. "Sinta?" Suaranya serak. Sinta menatapnya, tetapi tidak dengan ketakutan seperti dulu. Kini ia adalah wanita yang kuat, yang tidak lagi gentar di hadapan lelaki itu. "Apa yang terjadi padamu?" tanyanya datar. Randy tertawa pahit. "Hidupku hancur setelah kau pergi. Perusahaan tempatku bekerja memecatku. Wanita yang kupilih menggantikanmu meninggalkanku setelah aku kehilangan semuanya." Sinta hanya diam. Dinda bersembunyi di balik tubuhnya, ketakutan melihat wajah ayah kandungnya. "Aku menyesal, Sinta," lanjut Randy. "Aku ingin kita kembali seperti dulu." Sinta tersenyum kecil. "Dulu seperti apa?" "Seperti saat kau memperlakukanku seperti sampah, saat kau mengusirku di tengah hujan, saat kau membuat hidupku neraka." Randy terdiam, tak mampu menjawab. Sinta menatapnya dalam-dalam. "Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak akan pernah lupa." Saat itu, Arman datang menghampiri mereka. Tangannya merangkul pinggang Sinta dengan protektif. "Sayang, kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Sinta tersenyum, menggenggam tangan suaminya dengan erat. "Aku baik-baik saja. Aku hanya bertemu seseorang dari masa lalu." Randy menunduk, menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang begitu berharga, sesuatu yang tak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Sinta melangkah pergi, meninggalkan Randy dengan penyesalannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas. Kini, ia tidak hanya menemukan cinta yang baru, tetapi juga kehidupan yang penuh kebahagiaan dan harga diri yang selama ini ia cari. Teraniaya. Hari itu, setelah meninggalkan Randy di pusat perbelanjaan, Sinta merasa lega. Ia telah menutup babak kelam dalam hidupnya tanpa rasa dendam. Tapi meskipun ia sudah melangkah maju, takdir ternyata belum selesai mengujinya. Bayangan masa lalu yang kembali. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Sinta mulai merasakan kegelisahan. Randy sering terlihat di sekitar rumahnya. Ia tidak berani mendekat, tetapi kehadirannya begitu nyata. Arman yang menyadari hal itu segera mengambil tindakan. "Kamu tidak perlu khawatir, sayang. Aku akan pastikan tidak mengganggumu," ujar Arman dengan lembut menggenggam tangan Sinta dengan penuh keyakinan. Namun, Sinta tahu Randy. Pria itu tidak akan menyerah begitu saja.
Benar saja, suatu malam ketika Sinta sedang pulang dari sebuah acara amal bersama Arman, mereka menemukan seorang pria mabuk berteriak-teriak di depan rumah mereka. "Sinta, keluar kau! Aku tahu kau masih cinta padaku." Darah Sinta membeku. Itu suara Randy. Arman segera turun dari mobil dan berjalan mendekat dengan tenang, sementara para penjaga aman rumah mereka sudah bersiap menghadapi Randy. "Pulanglah, Randy. Kau tidak punya tempat di sini," ujar Arman tegas. Randy tertawa miris. "Siapa kau? Beraninya kau merebut istriku." "Istrimu?" Sinta akhirnya berbicara. Suaranya tegas. "Aku bukan istrimu sejak lama. Aku sudah memilih hidupku sendiri, Randy. Kau harus pergi." Randy terdiam. Matanya yang merah menatap Sinta dengan tatapan penuh kepedihan, lalu beralih pada Dinda yang berdiri di belakang ibunya. "Ayah." Suara kecil Dinda terdengar, ragu-ragu. Sinta menoleh, melihat putrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu Dinda memiliki perasaan campur aduk terhadap ayah kandungnya. Namun, sebelum Randy bisa berkata apa-apa, tubuhnya ambruk ke tanah. Ia terlalu mabuk untuk berdiri tegak. Arman memberikan isyarat kepada penjaga rumah mereka untuk membawanya pergi dengan baik-baik. Malam itu, Sinta menangis dalam pelukan suaminya. "Aku takut, Mas. Aku takut dia akan terus menghantui kita," isaknya. Arman mengecup keningnya lembut. "Aku janji, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi." Karma datang untuk Randy. Beberapa hari setelah insiden itu, Sinta menerima kabar bahwa Randy ditangkap polisi karena terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan uang. Rupanya, ia berusaha mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar setelah kehilangan pekerjaannya. Ketika Sinta mengunjungi kantor polisi untuk memastikan semuanya, ia melihat Randy duduk di balik jeruji besi dengan tatapan kosong. "Sinta, aku benar-benar hancur," katanya dengan suara lemah. Sinta menghela napas. Ia pernah mencintai pria ini, tapi kini yang ia lihat hanyalah seseorang yang terjebak dalam kesalahannya sendiri. "Semoga kau bisa belajar dari semua ini, Randy," katanya pelan. "Aku sudah tidak lagi membencimu, tapi aku juga tidak akan mengulurkan tangan untuk menolongmu. Ini konsekuensi dari perbuatanmu sendiri." Itu adalah terakhir kalinya Sinta melihat Randy. Setelah beberapa bulan di penjara, ia menghilang dari kehidupannya. Bahagia tanpa bayang-bayang masa lalu. 5 tahun berlalu. Sinta kini hidup dalam ketenangan bersama Arman dan Dinda. Rumah mereka selalu dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Jauh berbeda dari kehidupan yang dulu ia jalani. Dinda tumbuh menjadi gadis ceria dan cerdas. Suatu hari ia menghampiri ibunya dan berkata, "Bunda, aku bersyukur kita bertemu dengan Papa Arman. Aku tidak bisa membayangkan hidup kita tanpanya." Sinta tersenyum, matanya berbinar. "Bunda juga bersyukur, sayang," bisiknya, memeluk putrinya erat. Arman datang dan memeluk mereka berdua. "Kalian adalah anugerah terindah dalam hidupku," katanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sinta benar-benar percaya bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang nyata. Ia telah melewati badai, dan kini ia berdiri di bawah sinar mentari yang hangat. Ia tak lagi seorang istri yang teraniaya. Ia adalah wanita yang bangkit dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Terus berjalan. Sinta menjalani kehidupan yang selama ini ia impikan bersama Arman dan Dinda. Namun, takdir masih menyimpan kejutan lain untuknya. Randy kembali, kali ini berbeda. Suatu sore, saat Sinta sedang menjemput Dinda dari sekolah, seorang pria dengan wajah yang lebih tua dari usianya berdiri di depan gerbang. Pakaiannya lusuh, rambutnya berantakan, dan matanya penuh kelelahan. "Randy." Sinta menahan napas. Sudah bertahun-tahun ia tak mendengar kabar tentang mantan suaminya setelah ia dipenjara. Ia mengira pria itu sudah pergi jauh dari kehidupannya. Randy mendekat dengan langkah gontai. "Sinta." Suaranya parau. Sinta melindungi Dinda dengan refleks. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya, menjaga jarak. "Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin bicara untuk terakhir kali," ucap Randy lemah. Sinta terdiam. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang berbeda. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi arogansi. Yang tersisa hanyalah seseorang yang kehilangan segalanya. "Katakan cepat," ujarnya tegas. Randy menundukkan kepala. "Aku sakit, Sinta. Kanker hati stadium akhir." Jantung Sinta mencelos. Ia mencoba membaca ekspresi pria itu, mencari tanda-tanda kebohongan. Namun kali ini tidak ada dusta di matanya. "Aku sudah menerima hukumanku. Aku kehilangan pekerjaanku, hancur karena kesalahan yang kubuat. Sekarang aku hanya ingin meminta maaf dengan tulus," lanjutnya. Sinta menatap pria yang dulu pernah menjadi suaminya itu. Ia ingat semua penderitaan yang pernah ia alami, tetapi ia juga ingat bahwa dulu, sebelum semua berubah, Randy adalah seseorang yang pernah ia cintai.
Dinda yang dari tadi bersembunyi di belakang ibunya akhirnya memberanikan diri bertanya, "Ayah, sakit?" Randy menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pantas dipanggil ayah, karena ia tidak pernah benar-benar menjalankan perannya. Namun, ia mengangguk pelan. "Ayah tidak meminta banyak, Sinta. Aku hanya ingin melihat Dinda dari kejauhan. Aku tidak ingin mengganggu kalian," katanya lirih. Sinta menatap pria di hadapannya. Kebencian bukanlah jawaban. Ia sudah memilih jalan kebahagiaan, dan kini ia harus memilih apakah ia ingin menyimpan dendam atau membiarkan semuanya pergi. Ia menarik napas panjang. "Aku sudah memaafkanmu, Randy. Jika kau ingin bertemu Dinda beberapa kali sebelum waktumu tiba, aku akan mengizinkannya, tapi hanya jika Dinda juga setuju." Mata Randy membesar, tak menyangka akan mendapat kesempatan itu. Ia menoleh pada Dinda dengan penuh harapan. Dinda menatap ibunya sejenak, lalu mengangguk kecil. "Aku ingin mengenal ayah, meskipun sebentar." Hari-hari berikutnya, Randy menghabiskan waktu dengan Dinda dalam batas yang ditentukan Sinta dan Arman. Mereka pergi ke taman, makan es krim, dan bercerita. Randy menyadari betapa banyak yang ia lewatkan selama ini. Beberapa bulan kemudian, Randy meninggal dunia di sebuah rumah sakit kecil. Ia pergi dengan tenang setelah akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menebus kesalahannya, walau hanya sedikit. Kehidupan yang baru. Waktu berlalu. Sinta, Arman, dan Dinda melanjutkan kehidupan mereka dengan penuh kebahagiaan. Dinda tumbuh menjadi gadis yang kuat dan mandiri dengan kasih sayang penuh dari orang tua yang mencintainya. Suatu malam, ketika mereka duduk bersama di teras rumah, Arman menggenggam tangan Sinta erat. "Kau sudah melewati begitu banyak hal, sayang. Tapi lihatlah sekarang, kau adalah wanita yang kuat dan luar biasa," katanya. Sinta tersenyum. "Aku bisa melalui semua ini karena kau selalu ada di sampingku." Mereka bertiga saling berpelukan, menikmati kebahagiaan yang kini benar-benar menjadi milik mereka. Tak ada lagi rasa sakit, tak ada lagi ketakutan. Yang ada hanyalah cinta dan kebebasan. Hari-hari berlalu dengan damai setelah kepergian Randy. Sinta merasa lega seolah babak terakhir dan dari masa lalunya telah benar-benar tertutup. Kini, ia bisa fokus menjalani hidup bersama Arman dan Dinda tanpa bayang-bayang ketakutan. Namun, hidup selalu menyimpan kejutan. Kabar yang mengubah segalanya. Suatu pagi, Sinta menerima surat dari seorang pengacara yang tidak ia kenal. Awalnya, ia mengira itu hanyalah urusan biasa, tetapi saat membaca isinya, matanya melebar. Randy telah meninggalkan sesuatu untuknya. "Ini, warisan?" gumamnya tak percaya. Arman yang duduk di sampingnya ikut membaca. Sepertinya ini surat dari pengacaranya. Dia meninggalkan sebagian asetnya untuk Dinda, jelasnya. Sinta mengernyit. Tapi dia bilang dia sudah kehilangan segalanya. Arman menggenggam tangan istrinya. "Mungkin ada sesuatu yang belum kita ketahui. Kita temui pengacara itu." Keesokan harinya, mereka pergi ke kantor pengacara yang menangani kasus tersebut. Di sana, seorang pria paruh baya menyambut mereka dengan ramah. "Tuan dan Nyonya Arman, terima kasih telah datang. Saya ingin menjelaskan sesuatu mengenai almarhum Randy," ujarnya sambil membuka berkas di hadapannya. Sinta menelan ludah. Apa yang sebenarnya terjadi? Pengacara itu tersenyum tipis. Sebelum meninggal, Randy ternyata masih memiliki tabungan dan aset kecil berupa rumah di luar kota. Ia meminta agar semua itu diberikan kepada putrinya, Dinda, sebagai bentuk penebusan atas kesalahannya di masa lalu. Sinta terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Randy masih memikirkan Dinda di saat-saat terakhirnya. "Namun," lanjut pengacara itu, "ada satu surat yang ia tinggalkan untuk Anda." Dengan hati-hati, pria itu menyerahkan amplop berwarna coklat yang sudah sedikit kusut. Tangan Sinta gemetar saat membukanya. Arman merangkulnya, memberikan kekuatan. Isi surat itu singkat, tetapi menusuk hati. "Sinta, aku tahu aku sudah terlalu banyak menyakitimu. Aku tahu tak ada yang bisa menghapus semua luka yang kuberikan. Tapi satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang hanyalah memastikan Dinda mendapatkan sesuatu dariku, walaupun aku bukan ayah yang baik baginya. Aku sudah melihat betapa bahagianya kau bersama Arman. Aku lega mengetahui kau akhirnya menemukan seseorang yang bisa mencintaimu dengan cara yang tidak bisa kulakukan. Maafkan aku, Sinta. Aku hanya berharap meskipun kecil, ada tempat untuk maaf dalam hatimu." Randy. Air mata Sinta mengalir tanpa ia sadari. Ia menggenggam surat itu erat, perasaannya campur aduk. Arman mengusap punggungnya lembut. "Tidak apa-apa, sayang. Kau sudah memberikan kesempatan terakhir padanya. Kau sudah berbuat lebih dari cukup." Sinta mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, hatinya benar-benar merelakan semuanya.
Awal baru untuk keluarga kecil mereka. Beberapa bulan setelah menerima warisan itu, Sinta dan Arman memutuskan untuk menjual rumah peninggalan Randy. Sebagian uangnya mereka simpan untuk pendidikan Dinda, dan sebagian lagi mereka sumbangkan untuk yayasan yang membantu korban kekerasan dalam rumah tangga. Sinta ingin memastikan bahwa apa yang ia lalui tidak akan dialami oleh wanita lain. Hari-hari berikutnya, hidup mereka dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana. Arman semakin sukses dalam bisnisnya. Sinta mulai menjalankan usaha kecilnya sendiri, dan Dinda tumbuh menjadi gadis yang pintar dan penuh kasih sayang. Suatu sore, mereka duduk di teras rumah sambil menikmati teh dan camilan. "Bunda," kata Dinda tiba-tiba, "aku ingin jadi pengacara ketika besar nanti." Sinta tersenyum. "Kenapa, sayang?" "Aku ingin membantu orang-orang seperti Bunda dulu, supaya mereka tidak perlu takut dan bisa mendapatkan keadilan," jawabnya penuh semangat. Mata Sinta berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan putrinya. "Bunda bangga padamu, nak." Arman merangkul keduanya. "Kita akan selalu mendukung impianmu, Dinda." Matahari mulai terbenam, menyinari wajah mereka dengan cahaya keemasan. Masa lalu yang menyakitkan kini hanya tinggal kenangan. Sinta telah menemukan kebahagiaannya, dan ia tahu selamanya ia akan menjaganya. Hidup Sinta akhirnya berjalan dengan damai setelah semua badai berlalu. Dinda tumbuh menjadi gadis cerdas dan bersemangat mengejar cita-citanya. Sementara Sinta dan Arman menikmati kebahagiaan rumah tangga yang penuh kasih sayang. Namun, di tengah ketenangan itu, sebuah peristiwa tak terduga kembali mengguncang kehidupan mereka. Misteri di balik warisan Randy. Suatu malam, telepon rumah berdering. Sinta yang sedang membaca buku di ruang keluarga segera mengangkatnya. "Halo?" Di seberang sana terdengar suara seorang pria tua yang berat dan dalam. "Ibu Sinta, saya harus bertemu dengan Anda secepatnya. Ini soal peninggalan Randy." Sinta terdiam. Hatinya berdegup kencang. "Apa maksud Anda? Siapa ini?" "Saya Adrian, mantan rekan kerja Randy. Percayalah, Anda perlu mendengar ini." Arman yang melihat ekspresi tegang Sinta segera mendekat. "Ada apa, sayang?" Sinta menutup telepon, wajahnya pucat. "Seseorang ingin bertemu denganku soal Randy." Arman mengerutkan kening. "Bukankah kita sudah menutup bab itu?" Sinta mengangguk, tetapi firasatnya mengatakan bahwa ini belum selesai. Rahasia yang tersembunyi. Keesokan harinya, Sinta dan Arman bertemu dengan Adrian di sebuah kafe kecil. Pria itu tampak tua dan kelelahan, seolah menyimpan beban yang berat. "Saya tidak punya banyak waktu," ujar Adrian. "Tapi ada sesuatu yang harus Anda ketahui." Sinta dan Arman saling berpandangan. Adrian melanjutkan, "Randy bukan hanya sekadar kehilangan pekerjaannya karena kasus penipuan. Dia sebenarnya sedang dalam pelarian." Sinta menahan napas. "Pelarian? Dari siapa?" "Dari orang-orang yang ingin dia habisi," jawab Adrian dengan suara lirih. "Randy dulu bekerja dengan orang-orang yang tidak seharusnya ia dekati. Dia berutang banyak uang pada kelompok yang berbahaya. Dan saat dia tidak bisa membayarnya kembali, dia mulai bersembunyi." Arman mengepalkan tangannya. "Apa maksudmu? Kau bilang ini soal peninggalan Randy?" Adrian menatap mereka serius. "Saya takut mereka akan datang mencari Dinda. Mereka tahu dia satu-satunya ahli waris Randy." Dunia Sinta seakan runtuh. "Kau bercanda kan?" Suaranya bergetar. Adrian menggeleng. "Aku harap begitu. Tapi kalian harus hati-hati. Aku tidak bisa tinggal lebih lama." Setelah mengatakan itu, Adrian bangkit dan pergi, meninggalkan mereka dalam kebingungan dan ketakutan. Ancaman yang mengintai. Malam itu, Sinta tidak bisa tidur. Ia hanya bisa menatap Dinda yang tertidur pulas di ranjangnya. Tiba-tiba suara aneh terdengar dari luar rumah, seperti langkah kaki di halaman. Arman yang juga terjaga langsung bangkit dan mengecek kamera keamanan. Matanya membelalak. "Sinta, ada seorang di luar." Sinta langsung panik. "Siapa?" Arman mengerutkan kening, memperbesar layar kamera. Seorang pria dengan jaket hitam berdiri di depan gerbang mereka, tampak mengawasi rumah dengan tatapan tajam. Arman segera menelepon keamanan kompleks, tetapi saat petugas datang, pria itu sudah menghilang. "Ini tidak beres," gumam Arman. "Kita harus melakukan sesuatu." Melawan kegelapan masa lalu. Esok paginya, Arman membawa Sinta dan Dinda ke sebuah villa miliknya di luar kota. "Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada kalian," katanya tegas. Sinta mengangguk, tapi hatinya masih dipenuhi kecemasan. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian aneh. Namun suatu malam, ketika Sinta sedang berjalan di halaman villa, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik cepat dan menemukan seorang pria asing berdiri tak jauh darinya. "Jangan takut, Bu Sinta," ujar pria itu dingin.
Kami hanya ingin apa yang seharusnya menjadi milik kami. Jantung Sinta berdegup kencang. Apa yang kalian inginkan? Uang Randy, jawabnya. Dia berhutang banyak sebelum mati, dan kami tahu kalian punya sesuatu yang bisa melunasinya. Sinta mulai mundur perlahan. Kami tidak punya uangnya. Semua asetnya sudah digunakan untuk pendidikan Dinda. Pria itu menyeringai. Sayang sekali. Kalau begitu, mungkin kami bisa mengambil sesuatu yang lebih berharga. Sebelum Sinta bisa bereaksi, pria itu bergerak cepat ke arahnya. Tapi sebelum ia bisa menyentuhnya, sebuah tembakan terdengar. Door! Pria itu ambruk ke tanah, mengerang kesakitan. Sinta menoleh dan melihat Arman berdiri di ambang pintu dengan pistol di tangannya. Wajahnya penuh kemarahan. Jangan pernah coba-coba menyentuh keluargaku, geramnya. Petugas keamanan yang telah dihubungi Arman segera datang dan menangkap pria tersebut. Malam itu, Sinta menangis dalam pelukan suaminya. Kita tidak akan pernah benar-benar bebas dari masa lalu ya, bisiknya. Arman mengecup keningnya. Tidak, tapi kita bisa memastikan masa depan kita tetap aman. Akhir yang bahagia. Setelah kejadian itu, Arman mengambil langkah serius untuk memastikan keselamatan keluarganya. Ia meningkatkan keamanan rumah mereka dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menangkap kelompok yang terlibat dalam urusan Randy. Beberapa bulan kemudian, semuanya akhirnya kembali normal. Dinda bisa kembali ke sekolah dengan aman, dan Sinta bisa bernapas lega. Suatu sore, mereka bertiga duduk di teras rumah, menikmati teh dan melihat matahari terbenam. Sinta menggenggam tangan Arman. Terima kasih sudah selalu melindungiku. Arman tersenyum. Itu tugasku, sayang. Aku akan selalu ada untukmu. Dinda memeluk kedua orang tuanya. Aku bahagia punya keluarga seperti ini. Dan akhirnya, Sinta benar-benar merasakan kebahagiaan yang ia impikan selama ini. Masa lalunya mungkin masih menyisakan bayangan, tetapi kini ia tahu, bersama Arman dan Dinda, ia lebih kuat dari sebelumnya. Setelah kejadian malam itu, hidup Sinta dan keluarganya kembali normal, atau setidaknya itu yang mereka pikirkan. Arman meningkatkan keamanan rumah mereka dengan memasang kamera tambahan dan menyewa seorang bodyguard untuk menjaga Dinda ketika ia pergi ke sekolah. Namun, bahaya belum benar-benar pergi. Ancaman baru dari bayang-bayang. Suatu malam, ketika Arman sedang dalam perjalanan pulang dari kantor, sebuah mobil hitam yang mencurigakan mengikuti mobilnya. Arman yang sudah terbiasa dengan naluri bisnis yang tajam, segera menyadarinya. Ia berbelok ke arah jalan yang lebih sepi, lalu mempercepat laju mobilnya. Namun, mobil hitam itu tetap mengekor. Sial, siapa lagi mereka ini? Gumamnya sambil menggenggam setir erat. Tiba-tiba, suara dering ponsel terdengar. Arman melirik layar, nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya. Pak Arman! Suara berat di seberang sana membuat bulu kuduknya merinding. Saya sarankan Anda tidak melakukan hal bodoh. Kami hanya ingin bicara. Arman mengepalkan tangan. Siapa kalian? Kami orang-orang yang ditinggalkan Randy, dan kami ingin apa yang seharusnya menjadi milik kami. Mobil di belakang semakin dekat, nyaris menabrak bumper belakang mobil Arman. Arman berpikir cepat. Ia mengambil jalan pintas menuju sebuah kantor polisi yang tidak jauh dari sana. Begitu sampai, ia segera keluar dari mobilnya dan berjalan cepat ke dalam gedung. Mobil hitam yang mengikutinya berhenti sejenak, lalu melaju pergi. Mereka tidak akan berani bertindak gegabah di depan polisi. Arman menghela napas panjang. Ini belum selesai. Pesan misterius di rumah. Keesokan harinya, Sinta menemukan sebuah amplop misterius di depan rumahnya. Tidak ada nama pengirim, hanya secarik kertas dengan tulisan tangan. Kau pikir ini sudah berakhir? Kami akan datang untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milik kami. Sinta gemetar saat membaca surat itu. Ia segera menelepon Arman. Sayang, mereka mengancam kita lagi. Suaranya panik. Arman mengerang frustrasi. Aku akan menyelesaikan ini. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Arman memutuskan untuk bertemu kembali dengan Adrian, pria yang sebelumnya memberi mereka peringatan tentang bahaya yang mengintai. Di sebuah tempat rahasia, mereka bertemu. Adrian tampak lebih gelisah daripada sebelumnya. Aku sudah memperingatkanmu, Arman, katanya sambil menyandarkan tubuhnya di kursi. Orang-orang ini tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Apa sebenarnya yang Randy lakukan? Tanya Arman tajam. Adrian menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya berbisik. Dia mencuri sesuatu yang sangat berharga dari mereka. Sebuah flash drive yang berisi data transaksi ilegal organisasi mereka. Itu sebabnya mereka mengincar kalian. Mereka pikir kalian tahu di mana benda itu.
Arman menghela napas berat, dan aku yakin mereka akan melakukan apapun untuk menemukannya. Adrian mengangguk. Kalian harus menemukannya lebih dulu sebelum mereka. Perburuan dimulai. Arman dan Sinta mulai mencari tahu di mana Randy bisa menyimpan flash drive itu. Mereka mengunjungi rumah peninggalan Randy yang sebelumnya mereka jual kembali, meminta izin kepada pemilik baru untuk mencari barang peninggalan. Di salah satu sudut lemari tua, Sinta menemukan sebuah kotak kayu kecil dengan kunci kombinasi. Arman mencoba beberapa kombinasi angka, tanggal lahir Randy, ulang tahun Dinda, bahkan tanggal pernikahan mereka dulu. Namun, semua gagal. Sinta tiba-tiba tersentak. Ia ingat sesuatu, hari di mana Dinda pertama kali bertemu kembali dengan ayahnya. Ia mencoba tanggal tersebut sebagai kombinasi. Klik. Kotak itu terbuka, dan di dalamnya terdapat sebuah flash drive berwarna hitam. Ini dia, bisik Sinta. Arman menggenggam benda itu erat. Sekarang, kita harus menyerahkannya pada polisi sebelum mereka menemukannya lebih dulu. Namun, saat mereka hendak pergi, suara pecahan kaca terdengar dari jendela belakang. Sinta menahan napas. Dari bayangan, beberapa pria berpakaian hitam muncul, bersenjata. Mereka sudah datang. Pertarungan untuk bertahan hidup. Arman bergerak cepat, meraih Sinta dan menariknya ke belakang sofa untuk berlindung. Pria-pria itu mendekat. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara dingin. Serahkan flash drive itu, dan kami tidak akan menyakiti kalian. Arman mengepalkan tangan. Kalian pikir aku sebodoh itu? Tiba-tiba salah satu pria menarik Sinta dari persembunyiannya dan menodongkan pistol ke kepalanya. Arman tersentak. Serahkan! Pria itu mengancam. Sinta menahan napas, matanya bertemu dengan Arman. Ia mempercayakan keselamatannya pada suaminya. Arman berpikir cepat. Dengan gerakan kilat, ia mengambil vas bunga di dekatnya dan melemparkannya ke kepala pria yang menahan Sinta. Brak! Pria itu ambruk, senjatanya terlepas. Saat itulah Arman mengambil kesempatan. Dengan sigap, ia meraih pistol yang terjatuh dan mengarahkannya pada pria-pria lainnya. Sebaiknya kalian pergi sebelum aku mengosongkan peluru ini ke kepala kalian, ancamnya. Pria-pria itu saling pandang, sadar bahwa keadaan telah berbalik. Ini belum selesai, Arman, kata salah satu dari mereka sebelum akhirnya melarikan diri. Setelah kejadian itu, Arman dan Sinta segera menyerahkan flash drive itu ke polisi. Data di dalamnya mengungkap jaringan kriminal besar yang akhirnya berhasil dibongkar oleh pihak berwenang. Namun, mereka tahu bahwa bahaya selalu mengintai. Demi keselamatan keluarganya, Arman membawa Sinta dan Dinda pindah ke luar negeri, memulai hidup baru yang lebih aman. Di sebuah rumah tepi pantai yang tenang, mereka akhirnya bisa bernapas lega. Sinta memandang suaminya dengan penuh cinta. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan sejauh ini. Arman tersenyum, menggenggam tangannya. Yang penting, kita selamat. Dan yang lebih penting, kita bersama. Dinda berlari ke arah mereka, tertawa bahagia. Ayah, bunda, ayo main pasir. Sinta dan Arman saling berpandangan, lalu tertawa. Mereka akhirnya menemukan akhir yang bahagia, yang benar-benar mereka pantas dapatkan. Bayangan masa lalu kembali. Hidup di negeri baru seharusnya menjadi awal yang segar bagi Sinta, Arman, dan Dinda. Mereka tinggal di sebuah rumah tepi pantai yang tenang, jauh dari bahaya yang pernah mengancam mereka. Namun, satu hal yang tidak pernah bisa mereka hindari adalah bayang-bayang masa lalu. Suatu malam, ketika Arman duduk di balkon rumah mereka, menikmati angin laut yang sejuk, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kau pikir bisa lari? Kami akan datang. Bersiaplah. Arman mencengkeram ponselnya erat. Mereka menemukan kita. Pertemuan tak terduga. Keesokan harinya, Arman bertemu dengan seorang pria misterius yang mengaku sebagai agen Interpol. Namanya David Laurent. Aku sudah mengawasi kalian sejak kalian tiba di sini, ujar David. Kalian dalam bahaya. Jaringan kriminal yang kalian bantu bongkar belum sepenuhnya hancur. Mereka masih mengincar kalian. Sinta yang mendengar itu langsung merinding. Tapi kami sudah menyerahkan semua bukti ke polisi. David menggeleng. Masalahnya, orang-orang ini tidak peduli dengan hukum. Mereka hanya peduli pada balas dendam. Arman menatap pria itu tajam. Jadi, apa yang harus kita lakukan? David menyerahkan sebuah dokumen. Kita harus menjebak mereka lebih dulu sebelum mereka menyerang. Ini satu-satunya cara kalian bisa bebas sepenuhnya. Sinta dan Arman saling pandang. Mereka tahu tidak ada pilihan lain. Mereka harus melawan balik. Perangkap terakhir, dengan bantuan David, Arman merancang jebakan di sebuah hotel mewah di kota.
Ia menyamar sebagai investor kaya yang sedang mencari mitra bisnis baru. Sebuah umpan yang sempurna bagi sisa jaringan kriminal yang masih mengincarnya. Di malam yang telah direncanakan, Arman duduk di ruang VIP hotel, menunggu tamunya datang. Pintu terbuka. Seorang pria bertubuh besar dengan luka sayatan di pipinya masuk, ditemani dua orang pria bertampang seram. Kau benar-benar berani kembali ke permainan ini, Arman. Pria itu menyeringai. Arman tersenyum tipis. Aku tidak pernah benar-benar pergi. Pria itu tertawa, tetapi sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, suara tembakan menggema di ruangan itu. Pasukan Interpol yang dipimpin David menyerbu masuk, menembaki kaki para penjahat sebelum mereka bisa melawan. Semua pria itu langsung tersungkur, mengerang kesakitan. Arman berdiri, mendekati pemimpin mereka. Permainan sudah berakhir. Setelah kejadian itu, jaringan kriminal yang memburu mereka akhirnya benar-benar musnah. Arman dan Sinta diberi identitas baru oleh Interpol dan kesempatan untuk menjalani kehidupan tanpa rasa takut lagi. Di suatu pagi yang damai, Sinta menatap matahari terbit di pantai, menggenggam tangan suaminya. Kita benar-benar bebas sekarang, bisiknya. Arman tersenyum. Ya, dan kali ini tidak ada yang bisa merebut kebahagiaan kita lagi. Dinda berlari ke arah mereka, tertawa ceria. Ayah, bunda, ayo main air. Sinta tertawa, menatap suaminya penuh cinta. Akhirnya, setelah semua badai, mereka bisa hidup dengan damai, yang tak pernah pergi. Sudah 6 bulan sejak operasi terakhir yang dilakukan oleh Interpol. Arman, Sinta, dan Dinda menjalani kehidupan baru dengan identitas berbeda di sebuah kota kecil di Italia. Hidup mereka kini jauh lebih tenang, tanpa ancaman, tanpa bayang-bayang masa lalu, atau setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Suatu malam, ketika Arman sedang berjalan di sepanjang pantai, menikmati udara laut, ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti sedang diawasi. Ia berhenti, berpura-pura menikmati angin malam, lalu melirik ke belakang. Di sudut jalan yang remang-remang, seorang pria bertopi hitam berdiri diam, mengisap rokoknya perlahan. Arman langsung merasakan insting bertahannya menyala. Seseorang telah menemukan mereka lagi. Keesokan paginya, saat Sinta sedang menyiram tanaman di teras rumah, ia menemukan sebuah amplop terselip di pagar mereka. Dengan tangan gemetar, ia membuka surat itu. Kami tahu di mana kalian berada. Jangan coba-coba lari lagi. Sinta langsung berlari masuk. Wajahnya pucat pasi. Arman, mereka menemukan kita. Arman membaca surat itu dengan rahang mengeras. Ini belum berakhir, gumamnya. Dinda yang sedang bermain boneka di ruang tamu melihat ketegangan di wajah kedua orang tuanya. Ayah, bunda, ada apa? Sinta segera menenangkan putrinya, memeluknya erat. Tidak ada apa-apa, sayang. Bunda hanya terkejut. Namun, dalam hati, Sinta tahu bahaya sedang mengintai mereka lagi. Siapa dalangnya? Arman langsung menghubungi David Laurent, agen Interpol yang pernah membantu mereka. Apa maksudnya ini, David? Kau bilang jaringan mereka sudah hancur. David terdengar menghela napas di telepon. Kami memang berhasil menangkap sebagian besar, tapi ada satu orang yang tidak kami temukan. Siapa? Tanya Arman tajam. David terdiam sesaat, lalu berkata, Bos besar mereka, seseorang yang bahkan lebih berbahaya dari yang kau bayangkan. Namanya Alvaro Romano. Arman mengepalkan tangannya. Dan sekarang dia mengincar keluargaku? David mengangguk dari seberang telepon. Dia ingin balas dendam. Dan dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia mau. Arman menatap Sinta dengan mata penuh kecemasan. Kita harus bersiap. Pertarungan terakhir. Malam itu, Arman menyiapkan rencana. Ia tahu mereka tidak bisa terus lari. Kali ini, mereka harus melawan. Dengan bantuan David, Arman menjebak Alvaro Romano ke dalam perangkap. Mereka berpura-pura akan menyerahkan diri di sebuah gudang tua di pinggir kota. Sinta dan Dinda diamankan di lokasi rahasia, sementara Arman menunggu sendirian di dalam gedung. Tak butuh waktu lama, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gudang. Alvaro Romano turun dari mobil, mengenakan jas hitam elegan, wajahnya penuh percaya diri. Akhirnya kita bertemu. Katanya dengan senyum licik, aku sudah lama menunggumu, Arman. Arman tetap tenang. Apa yang kau inginkan? Alvaro mendekat, matanya tajam. Aku ingin memastikan kau dan keluargamu hilang dari dunia ini. Sebelum ia bisa mengeluarkan pistolnya, tembakan terdengar dari kejauhan. Door! Alvaro tersentak. Darah mengalir dari bahunya. Dari bayangan, David dan tim Interpol muncul. Senjata terarah pada para anak buah Alvaro. Tuan Romano, Anda ditangkap, ujar David dingin. Alvaro terhuyung, matanya penuh kemarahan.
Ini belum selesai, Arman, katanya dengan suara serak sebelum ia jatuh ke tanah. Kebebasan sejati. Dengan tertangkapnya Alvaro Romano, hidup Arman dan keluarganya benar-benar aman. Mereka memulai lembaran baru di sebuah kota kecil di Swiss, jauh dari segala ancaman. Di suatu pagi, Sinta menatap matahari terbit dari balkon rumah mereka menggenggam tangan Arman. "Kita benar-benar bebas kali ini?" bisiknya. Arman tersenyum dan mencium keningnya. "Ya, kali ini tidak ada lagi yang bisa mengambil kebahagiaan kita." Dinda berlari ke arah mereka dengan tawa ceria. "Ayah, Bunda, ayo sarapan." Sinta tertawa menatap suaminya penuh cinta. Mereka telah melewati badai dan akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini mereka impikan.